Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijat Imatul Khairiyah Masuni dari kelas D4 SKL 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana setting protokol komunikasi dari Relay FAB 40. Di sini kita menggunakan setting protokol IEC 608705103 yang dimana setting ini merupakan memang dikhususkan untuk sistem proteksi. Pada file interoperability list ini, kita bisa melihat ada beberapa informasi seperti transmission speed. Di transmission speed ini terdapat dua speed, yaitu 9.600 bit per second dan satunya 19.200 bit per second, di mana kita menggunakannya itu tergantung dari device kita support atau tidak. Tapi semakin cepat kecepatannya juga itu menandakan semakin bagus. Lalu selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Sampai menemukan summary of interoperable data and private data. Di sini terdapat tabel indication. Tabel indication ini merupakan data dalam bentuk digital. Misalnya di sini ada OCR. Di sini ada relay OCR trip. OCR trip ini di state 1 bisa dilihat untuk address-nya terdapat fun sebesar 160 dan INF sebesar 90. Lalu untuk ASDO application service-nya ini nilainya 1. Lalu kita lihat lagi di state kedua, trip state kedua. Ini nilai dari fun-nya 160, INF-nya 91 dan ASDO-nya sebesar 1. Kemudian untuk perbedaan antara trip dan start ini merupakan untuk menyalakan alarm bahwa terjadi kondisi saat arusnya melebihi setting arus. Jadi alarmnya itu nyala terlebih dahulu, baru setelah itu terjadi trip. Di sini state 1 itu ditandai dengan tanda lebih besar. Tanda lebih besar ini terdapat 1, itu berarti ini state 1. Lalu ada state 2, ini berarti tanda lebih besar ini terdapat jumlah 2. Berarti ini menandakan ini adalah state 2. Lalu juga ada trip yang state 3. Ini berarti tanda lebih besarnya terdapat berjumlah 3. Lalu untuk OCR tipe inverse ini terdapat di state 1. Untuk state 2 ini difungsikan untuk relay definite time, dan untuk state 3 ini digunakan untuk instantaneous, dan begitu juga seterusnya. Lalu di sini juga terdapat IN. IN ini maksudnya arus yang menuju ke tanah, berarti ada gangguan arus utama. Bila ingin melihat status apakah terjadi gangguan ke tanah, ini membutuhkan data ini. Bisa dilihat bahwa fun-nya ini 160, INF 92, dan untuk ASDO-nya 1. Jadi intinya indication table ini adalah tabel untuk data tipe digital. Jadi untuk melihat status saja yang statusnya seperti trip atau tidak, on atau off. Dan digital ini nilainya kalau nggak 0 ya 1. Lalu kita scroll lagi ke bawah sampai menemukan tabel measurement. Untuk tabel measurement ini data dikelola adalah data analog. Contohnya ingin melihat arus urutan 0. Bisa dilihat ini terdapat
alamatnya VAN-nya 160, INF 162, dan ASDO-nya 3.1. Terus juga misalnya ingin melihat tegangan urutan 0, ini bisa dilihat juga alamatnya itu VAN-nya 160, INF 170, dan ASDO-nya 3.1. Kemudian misalnya ingin melihat daya watt atau mungkin arus fasa, arus fasa R, arus fasa S, arus fasa T, atau tegangan fasa R, tegangan fasa S, tegangan fasa T, terus daya reaktif ataupun frekuensi, ini bisa dilihat juga dari sebelah sini, tabel bagian ini. Bisa dilihat bahwa VAN-nya itu 160, INF sebesar 148, dan ASDO-nya sebesar 9. Jadi intinya bahwa lab ini bisa mengolah data jenisnya atau ada dua. Yang pertama ada digital, yaitu mengenai status OCR ataupun mungkin nilai-nilai yang lain. Lalu yang kedua adalah data analog, yaitu data hasil pengukuran, termasuk di situ nanti ada harmonisa. Lalu selanjutnya di sini untuk langkah-langkah bagaimana cara melakukan setting protokol komunikasi yang menggunakan IEC 103. Untuk yang pertama kita membuka aplikasi FAMSET. Lalu kita buka file yang minggu kemarin sudah di-download. Kita open. Lalu untuk passwordnya kita tekan 2, lalu apply. Di sini muncul informasi awal dari setting FAM40, lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih IEC 103 yang main configuration. Sebelumnya, tujuan untuk melakukan hubungan antara 40 dengan Ellipse Power. Ellipse Power ini adalah software SCADA session. Dan untuk 40 ini untuk intelligent electronic device atau alat untuk menseasoning. Jadi tujuannya ini melakukan hubungan antara 40 dengan Ellipse Power. Maka dilakukan pembelian menu main config untuk protokol IEC 103. Lalu di sini ada slave number dan juga ada bit rare. Untuk slave number ini bisa kita isi sesuai dengan kita melakukan konfigurasi yang keberapa. Misalnya kita melakukan konfigurasi yang keempat, ini bisa kita isi dengan angka 4. Tapi untuk contohnya ini saya menggunakan angka 1. Tentunya ada bit rare ini terdapat dua pilihan, ada 9.600 dan juga 19.200. Saat kita memilih 19.200, maka tulisannya di sini berwarna merah menandakan ada perubahan. Maka dari itu kita harus menekan tombol yang white current view to device untuk menyimpan perubahan. Jika tidak menekan ini berarti perubahan itu tidak tersimpan. Tapi untuk saat ini untuk contoh kali ini saya menggunakan 9.600. Lalu untuk yang lainnya ini tidak usah dirubah. Ini saya menggunakan default dari aplikasinya. Lalu di sini juga ada data configuration. Untuk data configuration ini terdapat dua tabel, ada tabel digital dan juga ada tabel analog. Kita bisa mengurangi jumlah tabelnya dengan menekan tombol remove. Sehingga menyisakan kita remove, saya menyisakan satu tabel untuk digital dan satu tabel untuk satu baris untuk analog. Tentunya kita bisa melakukan penambahan dengan menekan new item. Lalu kita bisa memilih untuk itemnya. Di sini saya menggunakan
trip state 1. Kita scroll sampai menemukan trip state 1. Trip state 1. Dan untuk file-nya ini kita isi dari file yang awal tadi sudah saya tunjukkan, yaitu interoperability list. Di situ ditunjukkan bahwa file-nya sebesar 160 dan untuk INF-nya sebesar 90. Lalu kita checklist semua, tekan OK. Selanjutnya kita mau new entry lagi, kita new item. Untuk itemnya di sini saya menggunakan line 1 volt dengan font-nya itu 160 dan INF-nya sebesar 69. Ini juga didapat dari interoperability list yang tadi di awal. Kalau kita checklist, kita OK. Selanjutnya kita tekan lagi untuk mengentry new item. Kita pilih line volt, line 2 volt, line 2 volt, font-nya 160 dan INF-nya sebesar 70. Kita checklist, baru kita OK. Selanjutnya kita lakukan new item lagi dengan line 3 volt dengan font 160 dan INF 171. Kita checklist, lalu kita OK. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu setting data configuration ke data analog. Ini sama seperti digital. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Di sini menampilkan pengumpulan arus fasa RST. Jadi untuk arus fasa RST tadi ASDO-nya bernilai 9. Itu berasal dari file interoperability list yang tadi saya awal sudah saya tampilkan, itu ASDO-nya sudah 9. Lalu untuk font-nya itu sebesar 160 dan INF-nya sebesar 148. Lalu ini karena RST, maka ini saya pilih IL1, IL2, dan IL3. Lalu kita OK. Nah, di sini sudah terlihat terjadi perubahan. Lalu untuk langkah terakhir, untuk penyimpan perubahan ini jangan lupa melakukan save. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.